Terima kasih Kak Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk melanjutkan kajian dari kitab Ithaf Sadatil Muttaqin. Mungkin sedikit diulas ya Kak Indah. Kemarin materi kita mengenai pertemanan level tertinggi ya teman-teman, di mana pertemanan level tertinggi yaitu memprioritaskan teman daripada diri sendiri. Dan Islam juga menganjurkan bahwa pertemanan kita jangan hanya sampai di dunia saja, tapi semoga juga sampai di akhirat nanti. Dan semoga kita semua yang berkumpul di majelis ini bisa menjalin pertemanan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja. Sudah nggak sabar disiram yang seger-seger? Iya, mau ketempelan berkahnya Pak Kiai? Baik, langsung saja kita lanjutkan materi kita dari kitab Ithaf Sadatil Muttaqin. Kepada Bapak Dr. Kiai Haji Muhammadun MSI dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wal bidi. Summa ila hadrati jami'i tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa li jami'i syuhada was salihin wa li jami'il awliya ulama min masyariqil ardh ila magharibiha bariha wa barsan fi syirban wa ma hawaliha wa ila jami'il musannifin wal muallifin al mukhlisin alladziina ta'allamu kutubihim summa ila hadrati jami'i ustadina wa masyayikhina wa muallimina wa li jami'i abaina wa ummahatina wa man intasabna jami'a ta'alaku bil mahdum. Syai'ulillahi lahu wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terima kasih. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu akbar. Dan lemes ya. Ya, ini karena waktu sudah mau maghrib, kita singkat saja ya. Ya, yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor, para pimpinan, segenap dosen, wabil khusus panitia, ini kita berikan apresiasi, kita berikan aplaus untuk panitia yang sampai bermalam di kampus. Semoga diberi kekuatan oleh Allah untuk sehat selalu, karena sahurnya tidak di rumah tapi di kampus. Semoga jadi torehan sejarah yang selalu dikenang untuk melayani teman-temannya belajar agama di kampus. Teman-teman mohon maaf rela tidur di belakang tanpa kasur, dan saya sudah alumni 29 tahun kalau tidur di bawah, jadi ya alhamdulillah itu pernah ya. Semoga diberikan kesehatan, dan kita sapa ya teman-teman kita yang online, karena dia ada beberapa yang komunikasi dengan kami, karena Bunga Bangsa juga ada kelas online atau kelas blended tepatnya, maka kita juga melayani. Tolong panitia dengan segala konsekuensi. Saya tanya, yang belum dapat kitab sudah semua? Sudah ya. Yang kelas pagi besok dikontrol Mas Fauzan ya, yang pagi ya, karena kitabnya juga masih anget-anget kayaknya, baru dicetak. Baik saudara-saudari semua, rekan-rekan, ini kelas sore ya, hati-hati ya kalau sore, kalau terlalu sore Tuparep kan macet ya, maka hati-hati pulang ke rumah dan tetap jaga kesehatan, jaga semangat ya. Ini kami salut pada teman-teman di saat Ramadan sudah mau akhir tapi masih semangat. Biasanya kalau Ramadan sudah pertengahan ke atas, masjid mulai mengalami kemajuan. Shopnya tambah maju ya. Ya, tapi alhamdulillah berkah kita semangat menyambut Ramadan, kita tetap semangat untuk ngaji. Siap ya? Siap. Ada pertanyaan? Alhamdulillah belum ya? Ya baik. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, sampailah kita pada halaman 40 berapa itu, Mbak? 78 ya, di kitabnya antum 78, di kitab kami apa? Berapa, Mbak?
Oh, beda-beda ya. Oh ya. Ya, berbeda-beda tetapi ya. Oh, beda-beda tetapi tetap satu juga ya. Itulah Indonesia. Ya, ada 3 versi ya. Kitab asli, fotokopi pertama, fotokopi kedua. Udahlah, Mas, coba dilihat Mas di layarnya, Mas Rukmana. Halo, Mas Rukmana. Udah ya? Masih yang itu Mas Rukmana. Wa amma arutbah al-ulia itu ya. Berapa Mbak? Halaman berapa? Kalau yang terbaru halaman 51 ya. Mungkin beda-beda ya. Baik, punten ya izin di sini biar nanti nyambung. Bentar Mas. Terus Mas. Terus. Oh. Iya. Satu lagi Mas Oma, satu nih. Ya. Nah, bagus. Ya. Ini untuk halaman yang mungkin beda-beda ya, segala hormat. Pokoknya di sini wa amruhum syura bainahum. Kalau di kitab ini 79 ya. Tolong dicek halamannya. Sudah? Ini dalam filsafat ilmu namanya landasan epistemologi. Apa? Ya, jadi sumber pengetahuan tentang persaudaraan yang tertinggi. Sumber pengetahuan membangun persaudaraan yang tertinggi. Yang kemarin ya, tingkat yang 3. Ialah fahiya alladzi wa ammar rutbah al-ulya wa ammar rutbatu al-ulya fahiya alladzi wasallallahu ta'ala al-mu'minina biha fi qaulihi surat Asy-Syura ayat 38 wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Orang-orang mukmin itu atas segala urusan yang ada mereka saling bermusyawarah. Tidak sepihak. Suami istri mau memutuskan tetap musyawarah. Mohon maaf yang belum nikah berarti musyawarahnya sama siapa? Orang tua apa pacar? Hati-hati, biasanya musyawarahnya sama pacar. Orang tua belakang, nah orang tua ngikut aja. Yang penting dirimu, karena kau adalah nafasku. Bau, sorry. Separuh nafasku. Hati-hati loh ya. Itu lagu yang membisukan Anda, lagu yang membuat Anda pasti kecewa. Orang itu nafas satu apa dua? Satu apa dua? Orang yang menikmati lagi itu berarti orang yang menikmati akan dipoligami. Separuh nafasku. Padahal orang nafasnya berapa? 2. Berarti yang menikmati separuh nafasku kau akan dipoligami. Jangan ikuti itu, ikuti ini. Ya. Dan atas apa yang telah kami berikan, kami Allah kepada mereka adalah yungfikuna, ada kebersamaan dalam membelanjakan, dalam berbagi. Jadi ada kesamaan dalam bersikap, ada kesamaan dalam berpikir, ada kesamaan dalam cara pandang. Apa yang terjadi? Aikanu khulata fil amwal la yumazzubaduhum wa halluhum an ba'din. Jadi artinya apa? Para sahabat-sahabat dulu wa kana minhum man la yasab mangkola na'li li'annahu adofali wa ja'a fatul musili ila manzil akhin lahu kana ghaiban fa amara ahlahu fa akhrajat sunduku. Begini ceritanya. Jadi yang kita bangun ketika kita berbicara bersaing global, terakhir ya karena cendekia sudah kemarin, bersaing global kita nggak bisa sendirian, kita harus bersama sama. Maka yang dikedepankan adalah togetherness. Apa? Together, semangat kebersamaan. Maka dalam konsep persaudaraan tingkatan ketiga, tinggalkan semua teman yang mengatakan hadza na'li, ini sandal saya. Kenapa? Subjektif, tidak mau ada kebersamaan, tidak mau menggunakan domirna, tapi domirnya ni. Padahal domir yang konsisten dibaca rafa nasab tetap na adalah domir nah itu sendiri. Rafa ya na, jer ya tetap na, ya. Rafa nasab jer tetap dibaca nah. Kama qala Ibnu Malik lirraf'i wan nasbi wa jarrina sholah ka'ribina fa innana nilnal mina. Yang nggak paham amin saja.
Nah, artinya begini, jadikanlah kamu ketika berteman, teman yang mengedepankan togetherness, semangat kekitaan, semangat nahnuyah. Semangat apa? Nahnuyah, semangat kekitaan. Jadi saya termasuk yang nggak setuju, apalagi Anda nanti ke Jogja, jangan sampai mengatakan aku atau saya. Saya panitia pelaksanaan seminar nasional. Kalau itu dosen UGM, insya Allah telepon Anda nggak diangkat. Karena apa? Menunjukkan keegoan, menunjukkan kesayaan. Terus gimana Pak? Kami. Siap? Pak, kami dari panitia pernikahannya Pak Muhammadun dulu. Ya, contoh itu jangan GR. Ya itu maksudnya begitu. Apa yang terjadi? Beliau mengatakan para sahabat-sahabat dulu sebagai teladan, mahasiswa teladan kita adalah para sahabat karena dosanya langsung Rasulullah Muhammad SAW. Nah sekarang dosanya cuma Muhammadun ya, jadi agak-agak nggak bagus ya nggak apa-apa, dosanya juga biasa-biasa saja. Ya minimal kita tahu bahwa ada sejarah yang luar biasa yang dibangun oleh Rasulullah ketika membangun sebuah perkawanan di antara para sahabat. Mereka itu kalau sudah berbicara pertemanan, hartanya sudah nggak bisa pisahkan lagi. Membangun Madinah, membangun peradaban baru tidak mungkin hanya dengan pikiran dan tenaga, tapi dengan harta yang tidak bisa terpisahkan. Adanya kebersamaan, membangun semangat togetherness, membangun semangat nahnuyah, membangun dhamirna. Dan ini adalah output, ini adalah produk dari perkawanan, persaudaraan, pertemanan level 3. Jadi bagaimana ketika teman-teman setelah pesantren saja nanti ketika kuliah, kira-kira ketika datang, karena Idul Fitri ya, ketika bangun awal pulang rumah terus kemudian ke kampus bawa kue, halal untuk semuanya begitu. Halal hanya untuk yang cantik, subhanallah. Haram untuk yang misalnya ya. sorry ya. Ya begitu loh, itu nggak boleh seperti itu ya, harus untuk semuanya. Karena ini hanya untuk prodi. Masya Allah, ini untuk prodi, ini prodiku, mana prodimu? Itu kurang bagus. Ini adalah kita UI Bunga Bangsa Cirebon, rawahu Muhammadun. Begitu. Ada pertanyaan? Belum, lanjut. Apa yang terjadi? Beliau mengatakan kana minhum man la yushabu man qala na'li. Mereka para sahabat enggak mau berteman dengan orang yang mengatakan ini sandal saya. Kenapa? Li annahu adhafa ila nafsihi, menyandarkan hanya untuk dirinya sendiri. Padahal sandal milik siapa? Milik siapa? Milik Allah. Preben sih. Suamimu milik siapa? Istrimu milik siapa? Berarti kapan-kapan diambil sama? Orang tuamu milik siapa? Dirimu milik siapa? Siap diambil? Enggak bisa jawab kan? Karena belum haji, belum nikah. Sorry. Gitu loh Mas. Keren gagah. Kacamata milik siapa? Allah. Boleh diambil? sorry. Yang ngambil bukan saya, mohon maaf ya. Itu contoh. Karena itulah mohon maaf yang dibangun adalah semangat kekitaan. Ini adalah milik Allah yang dititipkan kepada saya. Deal. Berarti kalau ada temen pengen mangga, di saat mangga kita banyak, jatuh lagi, masya Allah, mangga jambu bawahnya jadi kerodong. Jatuh itu nggak boleh, ngambil yang jatuh aja nggak boleh. Enak baik. Nanem coba, subhanallah. Ya begitu ya. Apalagi itu kelelawar, bahasa Jawanya ndecodot, tahu nggak? Itu kalau ngambil kan subhanallah, punten loh. Itu kita nggak modal ya, tanam semua hanya ditanam terus buah, kok gitu diminta nggak boleh. Emangnya itu tanamannya siapa? Tanaman saya. Orang yang suka saya itu orang yang pendidikannya belum beres. Maka salah satu tujuan pembelajaran adalah menghilangkan ego. Menghilangkan apa? Ego. Ini karpetnya siapa? Yang dititipkan ke bunga. Sorry, jangan nanti tapolkan kau kapus. bawa gimana itu? Kamu bukan Allah, bawa karpet. lanjut. Ini seperti itu kira-kira ya. Wajah fi Fathul Musili ila manzil akhihi. Ya Imam Fatah Al-Musili, beliau datang ke sebuah rumah temannya, ila manzilin li akhin lahu wa kana ghaiban. Fa amara ahlahu fa akhrajat sundukun
ya sundukuhu fa fatahu akhadha hajatahu fa akhrajat jariyah maulahu faqala in sadaqta fa anta khurratun liwajhillahi sururan bima fa'alahu. Jadi ceritanya begini, kalau sudah namanya teman, gimana? Kalau datang ke rumah teman, ya ingat loh ya, teman level di rumah teman, ternyata temannya ndak ada, si A bertamu ke rumah si B, B-nya ndak ada, yang ada cuma pembantu. Pembantu tahu bahwa si A ini temannya majikannya yang bernama si B. Pak, mana bapak? Bapak lagi pergi. Tahu saya? Iya, bapak temannya akrab bapak atau temannya bapak yang saya ikuti di sini. Gimana? Saya mau ngambil itu lemari kulkas yang isinya itu. Ya ada korma, ada sirup, ada jaburan. Mau saya ambil. Terus kemudian pembantu ini semua mau membukakan, karena ini temannya bapak, temannya majikan saya, ya saya bukakan. Semua isi kulkas dikuras habis sama temannya. Alhamdulillah. Pembantu kan geleng-geleng, wah ini teman apa lagi ini ya. Akhirnya tuan rumah si B datang lapor pembantunya, Pak, tadi ada bapak A, temannya bapak yang biasa kesini, terus ya ngambil makanan yang ada di kulkas semuanya. Peng teng teng teng. Terus apa yang terjadi? Kalau kamu benar jujur, maka kamu akan saya merdekakan. Ternyata dikonversi, bro, tadi ke rumah, iya, ente di mana aja? Saya itu mau makan nggak ada makanan, rumah saya kebakaran, bro. Makanya di kulkas saya habisi semua, saya ambil semua, di rumah nggak ada makan, istri saya, anak saya itu nggak makan semua, gimana bro? Oh ya nggak apa-apa, berarti kamu benar pembantu. Lah itulah teman saya sejati seperti itu. Kulkasku ya kulkasmu, isiku ya isimu. Cari-cari contohnya seperti itu. Tapi ingat loh ya, pacarku bukan pacarmu. Oh, itu masih ilegal semua ya. Ada pertanyaan? Jelas ya Mbak Dela? Itu Dela Deli. Ya. Terus wajah rajulun Abi Hurairah ya radhiyallahu anhu qala inni uridu an wa'ikhaka fillahi atadri mahal ikhah, ya saya ingin menjadikan temanmu, saya ingin menjadikan dirimu sebagai teman fillah, teman karena Allah. Apakah kamu tahu hak pertemanan fillah? Arifni, tunjukkan. Allah takuna haqqu bidinarika wa dirhimaka minni. Kalau pengen tahu kamu berteman untuk sesama mencari ridha Allah, maka kamu harus tahu bahwa dirhammu, uangmu itu tidak hanya milikmu, tapi juga milik teman. Siap. Kulkas dan isinya milik siapa? Milik saya dan milik teman saya. Rekening di dompet atau dompet di rekening? Di bank. Enggak. Ini enggak jelas ini. Enggak siap maksudnya begitu. Teorinya seperti itu. Jadi jangan pernah menganggap uang ini hanya milikku, tapi milikmu. Ya milik Allah. Kamu kok deket sama Allah itu kamu mati sama gimana kamu ini? Ya. Gimana tadi? Ada nilai-nilai togetherness, ada nilai-nilai kebersamaan. Bahwa setiap yang kita miliki itu harus diyakini ada milik orang lain, khususnya yang membutuhkan. Maaf, orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita. Maka saya terharu dengan status teman saya, menjadi laki-laki miskin. Jangan kalau itu tidak bisa membantu orang. Ya Allah, jadikanlah saya menjadi laki-laki kaya yang bisa banyak membantu orang. Begitu. Lah temannya miskin, datang ke miskin, apa yang terjadi? Datang di nasi, kasih nasi aking, subhanallah. Takjilnya apa? Karak, nasi aking. Nggak ada sirup, nggak ada. Adanya apa? Cincau, subhanallah. Itu bukan cincau sih sebenarnya, ya air kemarin yang dituang lagi, subhanallah. Maaf ya, selamat tinggal si Kismin, begitu ya. Maka Anda harus jadi orang kaya. Amin ya Rabbal. Agar bisa zakat, agar bisa haji, itu harus orang kaya. Maka pesantren sarjana harus jadi kaya. Kita bisa berbagi harta kepada orang lain ketika kita punya apa enggak punya? Punya. Maka ngaji pada sore hari ini mengajak untuk semuanya kaya. Kaya apa Pak? Kaya harta. Kaya hati. Oh bukan kaya hati, harta ini. Dirham ini enggak kaleng-kaleng. Uang emas ini. Emas sekarang nembus per gram berkala masuk mana? 2 juta. Sorry
Istri saya tawari, gimana emas sekarang naik? Saya nggak tertarik emas apapun, karena saya punya emas madun. Subhanallah. Kamu tuh jangan. Iya, tepuk tangan. Ya oke ya. Lah kalau emas segini gedenya itu berapa kilogram ininya? Paham ya? Maka Anda nggak usah silo dengan emas-emas yang sekarang viral. Emas Anda adalah emas yang bisa ke kamar mandi. Subhanallah. Emasnya jalan sendiri. Emas yang bisa kentut. Sorry ya, ini kan ya normal berarti sehat ya. Gitu. Jadi bagaimana kepemilikan kita harus kita yakini ada hak orang lain, ada hak teman, kalau nikah ya ada hak istri, ada hak anak. Maka dari situ siapapun dari teman-teman nanti kalau sudah menikah menjadi kepala rumah tangga, maaf, Anda sebagai istri ikut membantu suami bekerja, saya pastikan ada titipan Allah untuk anak Anda yang masih kecil, ada titipan dari Allah untuk ibu Anda yang sudah udzur. Begitu. Anda itu hanya tempat lewat, hanya transfer. Ada titipan dari Allah untuk siapa, Mas? Untuk orang tua, teman, saudara yang minta-minta, begitu. Banyak sekali sih Pak. Dan semakin banyak berarti uangnya semakin banyak dong. Amin ya robbal alamin. Itu mestinya harus keren begitu. Mahasiswa itu harus kaya. Maka ngajinya adalah ngaji fikih dan ngaji sugih. Gimana mau zakat? Zakat kok zakat fitrah, kan nggak keren loh. Mal itu kalau jamblang, kalau ini kalau tuh gesek mall. Subhanallah. Mau kemana? Ke mall. Motornya apa? Mio. Nah itu orang pleret. Maaf yang pleret nih. Kalau orang jamblang, motornya apa? Mia. Mau kemana? Mau ke mall. Hati-hati ada polisi di tembok. Hati-hati anaknya masuk teko. Halo ya ketawa kenceng ini mesti orang pleret gegesen. Mana yang prodi teko, mana prodi teko? Ya teko itu TK maksudnya. Ini hati-hati ada kacau, subhanallah. Kaca jadi kacau. Sorry mas, saya itu ada heran. Saya itu orang Jawa Tengah apalagi nih. Awas ada polisi di tembok, subhanallah. Sorry. Ya udah agak kacau juga ini. Oke ya, lanjut, siap? Siap. Berarti jilbab Anda ini ada orang lain nggak? Berarti kalau ada teman kita kepingin pakai jilbab dipinjemin nggak? Pinjemin. Maka yang paling bagus teman-teman yang jilbabnya warnanya hitam, bagus itu. Kenapa? Nggak kelihatan kalau hasil minjem. Enak toh. Tapi saya sarankan kalau kuliah, kalau jilbabnya hitam ini tolong jangan jejeran kayak begitu. 1, 2, 3. Ini bahaya ini. Karena kalau saya dosennya majelis taklim dari mana? Subhanallah. Kuliah aja seragamnya Pak, jilbabnya sama. Mending majelis taklim dari mana? Wah kalau panti asuhan mana? Wah lebih kacau lagi. Sorry. Ya jadi makanya mohon maaf, pilihlah pakaian-pakaian yang warnanya netral. Netral itu 2, hitam sama putih. Jadi kalau dipinjam teman nggak kelihatan. Loh kok kamu karena pinjam nggak kelihatan? Ya warnanya sama-sama hitam nggak kelihatan. Tapi kalau warnanya begini, apalagi mohon maaf, ini ada logonya Toparet apa Juventus. MU lah gitu. MU sekarang lagi naik tracknya lumayan gitu. Sorry begitu, paham ya? Jadi milih jilbab-jilbab yang warna-warna begini resiko. Loh, kemarin dipakai sama Mbak, ini kok dipakai lagi? Kembaran. Ingat ya, itu cara kita untuk berbagi. Setiap yang kita miliki ada hak orang lain. Termasuk sandal. Siap? Siap sandalnya ketuker? Enggak. Ya Allah. Lebih bagus sih gak apa-apa ya. Pestamu adalah duka aku. Iya dia dapatnya karfil, ini dapatnya swallow. Kebo sapi lagi yang warna hijau, satunya biru lagi. Ya gitu ya. Yang satu berkah, yang satu musibah. Enggak ada musibah dalam pertemanan. Begitu loh. Ya Allah. Sandal saya ketika pesanan sarjana baru keluar kok butut. Alhamdulillah. Berarti saya mengamalkan ilmu. Besok dari kiamat saya sudah tidak dihisap. Tapi tolong jangan sandal saya jangan. Sandal saya cuma 1, nanti pulang nyeker sih saya ngomong. Ngapain pulang sandal pakai sandal ceker? Iya, tadi saya mengamalkan ilmu dan ilmu saya diserap sama mahasiswa. Sak sandal-sandalnya. Sorry ya itu. Itu kamu pengen dipanggil Allah gimana kamu itu?
lam uballigh hadzal manzilah ba'du qala fadhhabani. Yang bertanya kepada sahabat Abu Hurairah yang belum siap tadi, belum siap bahwa sandalku adalah sandalmu, uangku adalah uangmu, yang belum siap bermental seperti ini, tolong pergi, jangan berteman dengan saya, sahabat Abu Hurairah. Sorry, belum berteman, belum layak berteman dengan mahasiswa UI Bunga Bangsa. Silahkan cari UI yang lain, bunga bolet, bunga desa atau apapun ya. Begitu. Levelnya Bunga Bangsa aja. Jelas ya? Jilbabku adalah Jilbabku, sandalku adalah sandalku. the hour, the togetherness, the nahnuniyah. Begitu. Ya keren toh ya. Belum lunas saja, ini sandal saya Pak, belum lunas. Belum lunas. Kelihatan itu. Dari jauh suaranya didit masih kredit. Ya ya. Hal yadkhulu ahadukum yadu fi akhihi aw kaisihi fa akhadha minhu ma yuridu bihi qala lam falastum bihwan. Sudahkah kita punya teman yang berani mengambil uang atau apapun di saku kita dan kita mempersilahkan? Sudahkah kita punya teman datang ke rumah kita mengambil sesuatu tanpa sepengetahuan kita dan kita mempersilahkan dengan senang hati? Kalau jika itu belum kita lakukan, kita belum menjadi teman yang sesungguhnya. Masih teman-temanan, masih teman angin-anginan. Kalau teman angin-anginan bisa masuk Angin. Makanya mohon maaf, rata-rata kalau ustadz itu sakunya banyak. Sakunya banyak. Di sini ada. Sini, sini ada. Mempersilahkan untuk mengambil saku dan ketika diambil, alhamdulillah gak ada apa-apanya. Ya ini maknanya adalah mohon maaf mempersiapkan bahwa jangan sampai mohon maaf tipe-tipe laki-laki udah kikir sakunya cuma satu di resleting lagi, cuma satu di resleting lagi. Ya Allah, itu kelihatan pelitnya kan begitu. Ya kalau bisa mohon maaf ketika teman-teman itu ke kampus itu tasnya dua, satu tas untuk buku, tas untuk makanan, halal untuk siapapun begitu. Siap? Besok bawa makanan? Makanan dari Allah jaja kok bingung kamu itu loh. Gitu ya caranya membangun latihan, membangun kebersamaan, dan itu yang kami kenang di Bunga Bangsa. Persaudaranya luar biasa. Jadi ketika datang membawa kue, teman-teman prodi PAI kalau praktek ibadah nyembelih ayam, subhanallah, mayoran ayam, tapi ngejer ayam dulu, ngejer ayamnya lupa. Ya itu termasuk yang bawa ayam kemarin. Paham ya Mas? Siap ya? Kalau kita belum punya teman yang benar-benar fillah, indikator fillah adalah mereka masuk ke saku kita dan mengambil apa yang ada dalam saku kita. Kita mengikhlaskan sebagaimana kita bisa mengambil uang di saku mereka atau apapun dalam saku mereka. Kita belum menjadi orang yang mengikatkan diri dalam perikatan pertemanan. Hai. Tuh di foto maksud saya begitu. Oke lah enggak? Selesai. Ada pertanyaan? Semoga enggak ada. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Abi. Semoga apa yang disampaikan oleh Abi Muhammadun hari ini bisa langsung dipraktekkan ya teman-teman. Insya Allah ilmunya sederhana tapi mempraktekannya luar biasa. Abi, Masya Allah. Baik, selanjutnya teman-teman silahkan bagi yang ingin bertanya. Langsung angkat tangan Masnya, boleh silakan Mas. Iya, biar kebagian ya Mas ya. Baik. Mana tadi? Yang belakang teh, yang pakai kacamata teh, mohon dibantu. Oh, kata Pak Kiai, tolong sebutkan nama, prodi dan statusnya. Mau nggak? Status WA Abi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Gaga Subrata dari prodi HPI. Untuk status jangan ditanya lah, saya masih jomblo, alhamdulillah. Baik Pak, saya mau bertanya, bukan lebih bertanya, lebih kepada minta pencerahan saja ya Pak. Jadi waktu sekolah kan ada di sekolah saya itu namanya BSK, Bakti Sosial Keagamaan. Istilahnya KKN sekolah lah, tapi cuma 7 hari. Di situ ditempatkan berkelompok-kelompok. Nah, kebetulan saya kelompok 2 dan ada 16 orang dan kebetulan saya ketuanya.
di saat itu pembagian makan lah. Dan di saat pembagian makan itu kurang satu yang bagian saya, ya saya karena sebagai ketua saya bagikan kepada anggota. Ya, pantesan ke bawah kurus sampai sekarang ini ya. Tetapi kan di situ ada tempat rumah. Nah, ketika itu si tuan rumah datang, udah makan semua belum? Ya saya jawab karena saya juga lapar. Udah, tapi saya belum saya belum kebagian nasi. Ayamnya udah ada, tapi nasinya nggak ada. Saya bilang, Pak, boleh nggak saya minta nasi? Nah, dimohon pencerahannya, kan kalau dalam tingkatan saya sudah tingkatan ketiga, tetapi di sini Ya, semoga 3 nggak terpaksa, masa begitu ya. tetapi di sisi lain saya masih membesarkan ego saya untuk bahasanya minta makan kepada orang lain. Makanya minta pencerahannya, apakah di suatu saat saya ya udah gitu nanti aja makannya, ketika mereka udah nggak ada baru saya makan sendirian atau gimana gitu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan aplaus untuk Mas Gagah ya. Ini subhanallah, nanti kita jadikan ketua kelompok KPM di Bunga Bangsa. Amin. Biar tambah kurus lagi. Pak Yai mohon izin langsung dua pertanyaan. Nomor dua ada lagi apa lagi? Mangga teteh, barangkali dari Itu tetehnya. Bapak, itu loh. Mas lagi. Ya. Mau nanya lagi, berarti ini buat aku satu ya? Itu kan udah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Salim dari Prodi Ekonomi Syariah semester 2 kelas C. Izin bertanya Pak Kiai. Seorang filsuf berkata, jika seorang teman mematahkan hati temannya, maka ibadah apapun yang ia kerjakan, yang ia lakukan tidak akan pernah diterima. Bagaimana menurut pandangan Pak Kiai dengan pernyataan seperti itu? Filsufnya saya agak lupa Pak, tapi saya sudah baca itu. Pernyataannya seperti itu. Mohon jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mangga Pak Yai langsung dijawab atau bagaimana? Ya, mohon maaf ya, ini karena sudah sore. Sekali-kali kurang pagi ya. Baik, terima kasih kepada Mas Gagah Supratna yang saya hormati. Ya. Bagas gitu. Subrata, Abi. Oh, Subrata. Ya, karena memang kalau perut lapar tuh konsentrasi kurang ya. maaf ya. Minal aidin wal faizin lah, kira-kira begitu. Baik, Mas Gagah, saya akan merespon balik, tidak memberikan jawaban. Sekali lagi, apa itu respon balik kami? Begini ya, bahwa Anda telah melakukan sebuah kebaikan, dan kebaikan itu jangan dinodai oleh sesuatu yang tidak baik di sekitar Anda. Saya tadi di kelas pagi juga mengingatkan, Anda yang rajin kuliah, yang rajin masuk ke kelas, rajin mengikuti kuliah dapat nilai. Di saat teman Anda nggak rajin kuliah juga dapat nilai. Ada nggak kayak gitu? Ada nggak yang gelendeng? Tolong jangan gelendeng mulai hari ini. Kenapa? Ya, kan subhanallah. Mantap. Udah masuk, udah pintar kayak itu. Itu karena apa? Kebaikan nggak boleh ditinggalkan sekalipun ada kebatilan. Al haqqu la yutraku li ajril batil. Ini terinspirasi oleh Syekh Izzuddin bin Ibni Abdus Salam dalam kitab Syajaratul Ma'arif ketika beliau menjelaskan tentang sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diterangkan dalam kitab Syajaratul Ma'arif, Nabi itu pernah agak gimana gitu ketika diperintahkan oleh Allah untuk sa'i bainas Safa wal Marwah. Anda tahu ketika Safa Marwah zaman Rasulullah, kanan kirinya adalah berhala-berhala. Nabi dakwahnya anti berhala, kok disuruh sa'i di antara ada berhala-berhala. Allah menurunkan innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Udah laksanakan, sa'i ya sa'i, tetap ibadah. Kanan kirinya berhala ya berhala, bagian baik. Artinya bagaimana? Sa'i karena perintah Allah adalah kebaikan, tetap dicatat baik. Anda kuliah rajin adalah urusannya dengan Allah, betul, tidak dengan dosen. Dosen itu kadang ngantuk, termasuk saya. Kasih nilai, kasihan ada nilai sodakoh.
ada nilai Sodako. yang disampaikan oleh Pak Abdul, Pak Prof Mukti. Maka jangan terpaku dengan nilai, karena ada dosen ngasih nilai sodako. Maka kerajinan Anda ke kampus itu adalah kebenaran yang harus Anda pertahankan. Jangan risau dengan teman Anda yang nggak rajin, karena yang nggak rajin dia nggak dapat apa ya, beda-beda ya dengan yang rajin. Waalaikumsalam Mas Asep. Iya, bentar ya. Online ya. Ini lagi ngisi dulu di pesan sarjana. Iya. Bentar ya. Oke ya, ini ada teman kita dari Yaman yang sedang diuji. Mohon maaf yang dari Asidko sedang di Hadramaut, ada yang di Tarim, ada yang Darul Mustafa. Mohon maaf ya, kita harus bantu. Oke, lanjut. Oke, ulangi. Gimana tadi? Mas Gaga, lanjutkan kebaikan Anda. Jangan risau. Kalau Anda sudah level 3, jangan turun level 1. Soal Anda nanti ditawari siapa yang belum makan, Anda mengatakan itu, Anda lebih adalah mengingatkan. Dalam bahasa fikih, idharul haq, menampakkan kebenaran. Itu boleh, yang penting caranya bagus. Dan ketika menampakkan kebenaran, ya nasinya jangan hanya sebatas Mas Gaga. Sobat semua kan, ya sudah biar saya sendiri yang makan. Silahkan Anda melihat. Gitu. Gantian ya, Abi. Iya kan, kemarin kan kita sampaikan, tolong ketika Anda makan ada orang lain, itu jelaskan, ini suruh lihat apa enggak, suruh kita ajak makan. Pak, saya sedang makan, itu informasi. Pak, makan, itu enggak jelas. Antara ngajak, antara ngasih informasi. Mas Gaga, silahkan Anda idharul haq. Maaf loh ya, dalam bahasa fikih, idharul haq itu demonstrasi. Nabi juga pernah kok. Beliau itu, kalau Anda belajar kitab Ibanatul Ahkam, yang pernah belajar Ibanatul Ahkam, Nabi itu pernah sholat duhur 2 rakaat. Orang Badui yang nggak begitu kenal Nabi, Nabi, ini kamu gimana sih sholat duhur kok cuma 2 rakaat? Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman yang dekat itu nggak berani ngomong, karena terlalu dekat malah nggak berani ngomong. Yang berani ngomong siapa? Orang Badui. Akhirnya Pak, oh iya, tadi saya lupa. Ternyata kemudian Allah menurunkan wahyunya melalui hadis bahwa saya sengaja membuat kamu lupa Muhammad agar kamu bisa membuat syariat bahwa umatmu itu nanti kalau sholat banyak yang lupa. Kalau Nabi nggak pernah ngasih contoh lupa, kita kalau lupa nggak tahu caranya bagaimana menyelesaikan sholat lu. Saya sholat duhur 2 rakaat apa sudah 3 rakaat? Pilih yang yakin, yaitu saya sholat duhur apakah 1 rakaat apa 4 rakaat? Pertanyaan konyol. Mau perbandingan 1 sama 4. Paham ya? Idharul haq. Dan itu bagus. Tapi Mas Gaga, tolong ketika minta, berapa yang kurang? Ya yang kurang kayaknya ada lagi selain saya, Pak. Siapa? Teman-teman saya. Begitu. Yang masih lapar-lapar. Tandanya apa? Ketika Mas Gaga makan, itu masih melihat-lihat, ngelirak-ngelirik, itu berarti belum kenyang. Persis seorang wanita, kalau diajak jalan-jalan, itu matanya begini terus. Itu berarti senang sama itu. Paham ya? Ini pengalaman saya, istri kalau diajak ke pasar, maaf, saya itu orang kota, sorry ya, perginya ke mall, maaf, sorry, gitu, ini rasanya. Saya tahu itu berarti pengen baju itu, bajunya siapa? Mas Ivan Gunawan, gitu lah ya. Jadi gitu Mas Gaga, artinya bagaimana? Anda tetap di level 3 mempertahankan itu. Soal Anda ditawari, ya sampaikan saja, niatnya adalah idharul haq, menampakkan sebuah kebenaran meski tetap mempertimbangkan teman. Bro, ada yang belum kenyang. Oh saya enak aja lauknya aja, nambah nggak apa-apa. Kayak kita fenomena sahur di pesantren, kalau lauknya nggak enak, mie kangkung itu pura-pura tidur. Subhanallah. Sari. Tapi kalau ikan, ayam, wah tanduk 3 kali ya oke ya. Mas Gaga, lauknya apa Mas Gaga? Lauknya apa? Dulu. Lauknya apa? Dinosaurus, apa komodo atau ayam. Wah, apalagi ayam mesti semangat temennya, betul ya? Apalagi ada sambelnya, ayam geprek lagi, ya mau. Artinya bagaimana? Tolong tetap Anda idharul haq. Bahasa faknya apa? Idharul haq. Dan tetap mempertimbangkan teman-teman. Bro, ada lagi yang mau makan, tapi ya jangan banyak-banyak, saya dikasih kesempatan untuk meminta nasi, begitu. Mas, ini cukup nggak Pak? Ya cukup, alhamdulillah. Cukup sih. Nasi itu yang bikin masalah. Cukup sih. Mas, enggak boleh gitu ya Mas Gaga. Lanjut, Anda level 3, jangan turun level bawah. Pertanyaan nomor 2. Iya, selanjutnya oleh Mas Agus Salim mengenai mematahkan hati sahabat Abi. Subhanallah. Saya nggak tahu filosofinya siapa, tapi begini.
Iza, menyakiti orang lain, ingat orang lain ya, itu salah satu yang menjadi penghambat amal untuk bisa diterima. Itu saja ya. Iza itu adalah salah satu penghambat untuk amal bisa diterima. Contoh, punten. Menyakiti. Islam itu kan agama yang benar, agama yang baik, dan agama yang indah. Maaf Mbak Indah. Contoh, Pak Madun dari mana? Saya jawabnya benar, dari tadi. Benar nggak itu? Ya, benar. Mau kemana? Mau ke depan. Dari mana? Dari belakang. Benar nggak itu? Benar. Menyakitkan nggak itu? Menyakitkan, nggak indah kayak begitu. Pak Madun rumahnya mana? Tidak saya bawa. Ya benar, rumah nggak saya bawa. Rumahnya di mana? Ya nggak saya bawa. Itu nggak Islam itu bukan agama itu, bukan kita itu. Jadiannya bagaimana, Pak Agus? Kebaikan yang kita lakukan jangan dinodai dengan menyakiti orang lain. Maaf, ngasih sih ngasih, bagus nggak ngasih? Tapi dengan dilempar, di Jogja saya pastikan Anda kalau ngasih undangan nih, saya undangan kayak gini nih, dikasihkan ke rumah orang hanya dimasukkan segini, saya pastikan nggak akan datang. Karena apa? Dianggap tidak menghargai. Anda bertandang ke rumah orang Jogja nih, standarnya kan tinggi, toples yang di depan kok tidak Anda buka sampai selesai 10 jam 20 jam nggak akan makan. Kenapa? Nggak dibuka sih. Mangga Pak, dilihat, subhanallah begitu. Paham ya? Iya gitu, minum juga sama. SOP kami di Kerapik waktu itu, ketika kita menyodorkan minuman untuk tamu, ya silahkan mangga. Loh, kamu kan bukan pemilik. Pak Kiai sudah memperbolehkan, pokoknya kalau yang dikeluarkan Pak Kiai berarti sudah halal. Oh begitu, kurang. Subhanallah, tamu yang nggak tahu diri itu. Gitu ya Pak Agus ya. Jadi kesulitannya bisa menghambat kebaikan, bahkan bisa menghambat diterimanya ibadah itu sendiri. Contoh, maaf, dalam kitab Nasoil Hibat, ini hati-hati, siapa yang suka menyakiti orang lain itu termasuk nanti sakaratul mautnya susah. Tidak ngasih akses orang jalan, oke ya, menghambat air, begitu, itu sakaratul susah. Siap apa? Siap untuk tidak melakukan. Berarti nanti kalau pulang keluar tangga, siapakah yang kita dulukan? Orang lain. Silakan kamu, silakan. Saling silakan. Nggak ada yang maju-maju ya, Abi. Ya, mohon maaf. Idealnya yang cowok belakangan, yang cewek dulu. Wah, maaf, kalau berjalan Anda nanti suami istri ya, belum pacaran loh ya. Nanti kalau yang istri kita sebelah sini dekat dengan jalan, dekat dengan pinggir, dengan trotoar, kita yang dekat dengan jalan. Apa? Laki-laki melindungi, sehingga nanti kalau diserempet mobil, siapa yang diserempet? Suaminya dulu. Bukan diserempet sih, untuk menjaga keamanan. Anda bisa lihat kok cowok itu tipenya bagaimana kok. Dia jalan senangnya sendiri, itu adalah egois. Jalan dengan anak kecil di pinggir di jalan ini. Ya kalau tabrakannya anak kecil dia ditabrak sama tronton toh ya. Maka begitu jalan. Oh subhanallah, damainya bersamamu. Kalau kena petir kamu duluan yang mati. Ya saya tidak mengatakan seperti itu ya, tetapi konsepnya adalah mendahulukan orang lain. Gitu ya Mas, terima kasih. Gitu loh batin. Itu loh siap. Makanya panitia, pokoknya panitia aman, pokoknya panitia. Peserta nggak dapat nasi, diem aja panitia, tenang aja. Paling nanti kotak surat, terima kasih atas materi yang luar biasa. Sebegitu luar biasanya, panitia pun juga luar biasa menguji iman kami untuk menuju level 3. Subhanallah, saya pingsan setelah ikut pesan saja. Kenapa? Saya makan jam 9. Ya jangan. Pak, saya nggak gelendeng Pak, hanya ngomong saja. Jelas ya? Gitu ya, yang baik teruskan dalam kebaikan, jangan terpengaruh dengan keburukan-keburukan. Jika Anda levelnya 3, jangan turun level ke 1. Pertemanan yang kita bangun adalah pertemanan ala Rasulillah, pertemanan ala sahabat yang mereka ketika membangun Madinah dengan peradaban yang luar biasa. Sahabat Ansor sampai dikoreksi oleh Rasulullah SAW. Saking care-nya sahabat Ansor kepada Muhajirin, bahkan orang lain tuh mau dapat warisan. Saking senengnya kepada kaum muhajirin. Akhirnya di stop. Iya gitu sih gitu, tapi jangan sampai gitu banget.
mendahulukan orang lain, memprioritaskan tamu, itu luar biasa. Maka teman-teman saya doakan bulan depan, tahun depan bisa umroh waktu bulan Ramadan. Amin. Nanti Ya akan Rabbal Anda buktikan Alamin. bagaimana masyarakat Madinah, tetangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beda dengan tetangga Nabi ketika masih di Mekah. Apa Pak? Orang di Madinah ketika musim umroh Ramadan mereka berebut untuk tamu agar menikmati hidangan yang dibawa dari rumah. Rebutan tamu, oh saya sampai kita, iya nih saya ini, ada. Sampai kita yang datang tuh bingung, ini tarik sini. Di mana itu? Di Madinah. Di Mekah. Korban. Itu loh. Padahal beliau sendiri maaf yang membawa makan itu belum buka. Tapi rebutan siapa yang masuk Masjid Nabawi dipersilakan, bukan direbut untuk masuk ke ruangannya dia. Orang mana itu? Madinah. Didikannya Rasulullah SAW begitu loh. Kalau didikan bunga bangsa gimana? Nggak dapat takjil? Menggelendang panitia nih, bagian ceksiran. Gitu ya. Panitia apanya Ramadan bikin nafsu lagi, subhanallah. Saya kira ini koreksi untuk saya sendiri ya, maaf ya, kami juga masih belajar untuk titik itu, begitu ya. Kami makan mencoba bagaimana ketika buka puasa di pondok itu tidak langsung buka pagi, takjil dulu, air putih sama kurma baru sholat, baru buka puasa bersama, begitu loh. Jangan sampai kita, ayo kita sholat dulu, begitu sholat sambil minum, wah begitu enggak nih. Saya kira ini koreksi untuk saya, bukan untuk teman-teman. Belajar ya, belajar untuk memprioritaskan orang lain, belajar untuk memprioritaskan teman yang benar-benar fillah, belajar untuk memprioritaskan pasangan kita di saat kita sudah menikah. Wahai istriku, sungguh saya tidak bisa makan ketika belum melihat dirimu makan lebih dulu. Masya Allah. Wahai suamiku, aku pun sama, tidak akan makan sebelum dirimu meninggal dunia. Wah, enggak gitu. Enggak, maksudnya begitu belum dirimu makan begitu ya. Gitu. Enggak maksudnya sama-sama makan gitu ya. Ya saya kira itu saja. Saya kira itu, dan semoga ada manfaatnya sekecil apapun. Amin ya Rabbal